Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat kelas 3. Pada video kali ini, kita kembali belajar materi bab 5 dengan judul materi Aku Suka Belajar Sejarah Islam. Bapak berharap anak Bapak menyimak mendengarkan pelajaran kali ini dengan baik sehingga anak Bapak bisa memahami materi kali ini. Semoga anak Bapak selalu sehat dan selalu bahagia. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menjelaskan kisah Arab pra-Islam, masa kanak-kanak dan masa remaja Nabi Muhammad SAW dengan benar. Tolong disimak baik-baik ya, supaya bisa paham pelajaran hari ini. Nah, bagaimana Arab pra-Islam? Disebut Jazirah Arab karena wilayah tersebut dihuni oleh mayoritas bangsa Arab. Sebagian besar wilayahnya berupa padang pasir. Jazirah Arab berada di persimpangan benua Asia dan Afrika. Tepatnya berada di barat daya Asia. Sedikit tumbuhan yang mampu hidup di wilayah ini. Hanya pohon kurma yang mampu tumbuh dengan baik. Sedangkan gandum hanya tumbuh di daerah tertentu. Tentunya daerah dengan curah hujan yang baik. Mekah merupakan kota ternama di Jazirah Arab. Terkenal karena terdapat Ka'bah yang menjadi pusat menyembah berhala. Selain itu, Mekah menjadi jalur perdagangan bangsa Arab. Nah, anak-anak hebat, kemudian bangsa Arab adalah bangsa yang sangat mencintai syair. Menjadi penyair adalah kebanggaan bagi mereka. Namun, isi syair mereka lebih kepada ungkapan kecintaan mereka kepada benda. Hal ini karena mereka tidak mengenal Tuhannya. Mereka menyembah berhala yang saat itu mengitari Ka'bah. Bangsa Arab sebelum Islam datang disebut jahiliyah karena kebiasaan-kebiasaan mereka. Yang pertama, mereka membunuh anak perempuan mereka sendiri karena dianggap aib. Kemudian yang kedua, suka berselisih, berkelahi dan berperang. Yang ketiga, mereka menyembah sesuatu yang mereka buat sendiri, seperti patung dan berhala. Nah, anak-anak Bapak, kemudian kita masuk ke bagian kisah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Beliau lahir menjelang fajar. Lahir dalam keadaan terhitan, bersujud dan bersyukur, serta wajah yang berseri-seri bagaikan bulan purnama. Menjelang kelahirannya, Arasy bergoncang amat senang dan bahagia. Keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala nampak jelas. Para malaikat bergemuruh membaca tahlil, tahmid, dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit terlihat cerah, tidak seperti biasanya. Siti Aminah menyaksikan keagungan dan keutamaan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kemudian disusukan dan diasuh kepada Halimah Sa'diyah. Hal ini sudah menjadi kebiasaan penduduk kota Mekah. Halimah Sa'diyah berasal dari Bani Sya'ad. Dia tinggal di pedesaan dengan padang pasir yang sangatlah panas. Setelah 4 tahun, Nabi Muhammad SAW dikembalikan ke ibunya, Siti Aminah. Saat usia 6 tahun, ibu Nabi Muhammad SAW mengajak Nabi Muhammad berziarah ke makam ayahnya. Sepulang dari ziarah, ibunya wafat. Nabi Muhammad menjadi yatim piatu di usia 6 tahun. Lalu Nabi Muhammad diasuh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Setelah 2 tahun sang kakek pun wafat. Selanjutnya Nabi Muhammad dirawat oleh Abu Thalib. Beliau paman Nabi yang cukup disegani dan dihormati oleh kaum Quraisy. Saat Nabi Muhammad berusia 12 tahun, Abu Thalib mengajaknya berdagang ke negeri Syam. Ia dididik pamannya untuk berniaga. Kejujuran dan kesungguhan Nabi Muhammad tentu membawa berkah dan keuntungan.
Perjalanan dilalui dengan cuaca panas yang sangat terik. Namun Nabi dan rombongan para pedagang tidak merasa panas. Segumpal awan terus mengikuti perjalanan Nabi Muhammad SAW. Kalaupun mereka istirahat, maka awan pun berhenti, kemudian menaungi rombongan. Kejadian tersebut mendapat perhatian dari salah seorang pendeta Bukhairah. Pendeta tersebut menguasai isi kitab Injil dan Taurat. Kemudian berpesan kepada Abu Thalib agar menjaga Nabi Muhammad. Bukhairah mengetahui Nabi Muhammad memiliki tanda-tanda kenabian. Pendeta tersebut juga berpesan agar keberadaan Muhammad tidak diketahui oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi akan menyakiti jika mengetahui Muhammad adalah calon rasul dan calon seorang nabi. Ka'bah pernah rusak akibat banjir. Penduduk Mekah akan memperbaiki Ka'bah. Para kabilah berebut meletakkan Hajar Aswad. Mereka bersepakat bahwa orang yang pertama kali masuk dari pintu Bani Syaibah adalah orang yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Ternyata orang yang pertama lewat di pintu Bani Syaibah adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika meletakkan Hajar Aswad, Nabi membentangkan selendangnya. Semua pemimpin kabilah diajak memegangi selendang. Mereka bersama-sama meletakkan Hajar Aswad yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Saat itulah Nabi mendapat gelar Al-Amin yang berarti dapat dipercaya. Nah, anak-anak hebat, itulah materi kita hari ini. Semoga anak-anak hebat bisa memahami bagaimana keadaan Arab sebelum datangnya agama Islam. Kemudian bagaimana kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW, baik proses kelahirannya, kebahagiaan alam semesta ketika Nabi Muhammad lahir, kemudian Nabi Muhammad berdagang, hingga Nabi Muhammad SAW menyelesaikan masalah peletakan Hajar Aswad di Ka'bah. Terima kasih Bapak ucapkan untuk anak Bapak yang telah serius menyimak pelajaran kali ini. Sebagai motivasi, sebaik-baik umat, yakni orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran akan dibalas setiap hurufnya dengan 10 kebaikan. Kita tutup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.